Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Fuad Plaret Yogyakarta. Saya akan bahas beliau ya. Beliau tuh masya Allah pengetahuannya luas. Pengetahuan ya. Kalau ilmu agamanya mungkin dia tidak seluas pengetahuan umumnya. Dia paham beberapa hal dan juga menguasai ilmu masalah tasawuf. Beliau suka membahas wali-wali, khususnya beliau Muhyiddin daripada Guru Zaini ya, Guru Zaini. Tapi di masalah beberapa hal saya harus kritik ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang sempurna manusia itu. Jadi kritik ini mudah-mudahan untuk khususnya untuk saya pribadi, tapi saya arahkan kepada Gus Fuad secara khusus, itu kritik tentang pandangannya terhadap Salafi Wahabi ya. Menurut saya terlalu berlebihan ketika beliau bilang dalam tanda kutip NU itu melindungi Syiah, dalam tanda kutip ya, maksudnya melindungi itu memberi kebebasan beragama Syiah. Namun NU sedikit keras terhadap Wahabi. Di sini kita kritik. Menurut saya NU tidak seperti itu. Itu adalah pandangan pribadi Gus Fuad. Justru kalau NU seperti itu ada hal yang janggal. Karena seperti ini, mau apapun yang terjadi ya, wabil qadarihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita percaya takdir. Jadinya Pak Jokowi jadi presiden, takdir. Prosesnya begitu rumit tapi akhirnya jadi presiden juga. Jadinya Mekah Madinah dikuasai Saudi, Qabilah Muhammad ibnu Saud, itu juga takdir. Berarti ada maksud yang Allah maksudkan, yang Allah berikan hikmah. Mungkin bisa jadi kalau kita ambil hikmahnya, oke, ini adalah yang menang perang adalah Saudi, itu Allah takdirkan yang menang Saudi. Mungkin ada hikmahnya kenapa Saudi Allah takdirkan memimpin Makkah Madinah. Satu, kita lihat, mungkin kalau dijaga Saudi, marwah Islam terjaga. Karena Saudi jarang sekali atau terlihat secara fakta data melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Akhirnya Saudi menempatkan dirinya sebagai seorang yang menguasai ekonomi. Beberapa negara dibantu dan Mekah Madinah dijaga sangat amanah sekali. Kalau kalian pernah ke Mekah Madinah, begitu luar biasanya Saudi menjaga Mekah Madinah secara struktural, secara beberapa hal. Meskipun ada beberapa yang kita kritik seperti petilasan-petilasan Nabi Muhammad yang mereka rubah dan lainnya, itu bisa dikritik, itu bisa kita rubah. Seperti kerajaan Turki atau Republik Turki yang memprotes tindakan Saudi terhadap petilasan Siti Fatimah di dekat Safa. Tapi kan ketika negara itu protes, Saudi juga menghargai. Jadi intinya itu bisa debatable lah. Masalah Gus Fuad ini menurut saya ini terlalu fanatik terhadap pendiriannya, terhadap NU-nya. Tidak adil rasanya menilai sebelah. Justru disinilah kita diuji oleh Allah, bagaimana nih kita punya saudara. Meskipun Habib Salim bilang Syiah dan Wahabi itu tai onta dibagi dua, itu Habib Salim Asy-Syatiri. Jadi itulah gimana itu Allah menguji kita. Bagaimana caranya? Ada sisi dua orang saudara lah gitu, yang kita anggap lah. Gimana caranya kita tetap bisa berdiskusi, bisa berdialog secara baik dan benar gitu, bukan tendensius dan ada rasa kebencian. Masalah tragedi berdarah sekte Salafi Wahabi itu semuanya masing-masing teologi, masing-masing akidah atau masing-masing kelompok punya masa kelamnya masing-masing. Saudi Salafi Wahabi punya masa berdarahnya, dan itu mereka udah hapus, tutup, dan mereka tuh berusaha merubah sekarang tuh. Bahkan sekarang tuh mereka lebih welcome kepada orang sufi, meskipun tetap secara kenegaraan negara tidak membebaskan praktek sufi. Seperti Tijaniyah dilarang tuh, Tijaniyah di Saudi Arabia karena sudah difatwakan. Kenapa? Ya mungkin ada beberapa pertimbangan, mungkin bisa mengganggu stabilitas negara, itu haknya mereka. Dan sufi juga punya aib, kita tahu Al-Khalaj ya, ketika dipenggal mati karena mengaku dirinya sebagai Tuhan, manunggaling kaula Gusti. Itu berbeda katanya, itu prinsip sufi yang ma'rifah sesungguhnya. Enggak lah, kalau udah ada yang
mengeksekusi penggal, berarti itu yang mengeksekusi penggalnya juga ahli sufi juga. Berarti masing-masing kelompok qabilah punya aib. Ya udah, lupain. Sekarang berubah, sufi merubah diri untuk sebagai teologi yang diterima masyarakat, Salafi Wahabi merubah diri. Sama-sama kita berubah. Syiah silahkan kepada ajarannya. Jadi saya nggak sepakat dengan Gus Fuad yang menyatakan hal itu. Jadi tidak ada solusi untuk kita merubah diri, kita evaluasi. Yang ada di hati kita benci-benci aja. Pokoknya ada Wahabi Salaf itu kita harus lawan. Ya nggak ada solusinya. Dari dulu kita juga seperti itu diajarin, tapi nggak pernah ada solusi. Dan buktinya katanya lawan-lawan, tetapi beberapa dana masih diterima ke sini. Pondok pesantren masih nerima dana-dana dari Saudi Arabia. Ya harusnya tolak mentah-mentah dong. Saya nggak nyebutin beberapa pesantren dan namanya ya. Ini adalah beberapa data yang memang sudah ada di masyarakat. Jadi harus jelas pendiriannya di mana. Kalau sebagai seorang yang wasatiyah, ya harus NU juga atau Gus Fuad juga harus menjadi pionir perdamaian juga. Menjadi pionir bagaimana pemikiran masyarakat NU itu tidak membabi buta, membenci gitu. Tetapi cari jalan solutifnya. Ya. Kita tidak sepakat dengan praktek-praktek Wahabi yang takfiri itu ya. Tapi bagaimana sih ada solusinya untuk menyelesaikan kita? Tapi saya lihat kalau Anda tuh belum berkecimpung di Saudi, atau minimalnya Anda hiduplah di Saudi dulu setahun 2 tahun, nanti memahami sebenarnya dari orang Saudi atau Salafi itu kecenderungan mereka tuh rasional, modernisme lah, modern yang dipadukan dengan revivalis disebutnya teologi-teologi Salafi Wahabi lah. Tapi sebenarnya kecenderungan mereka itu ya seperti masyarakat umum modern di Indonesia, pengen yang rasional, pengen yang dalil yang sahih-sahih semua, sahih Bukhari dan Muslim. Karena itu kebanyakan umum. Tapi sebenarnya kalau ulamanya paham-paham juga sebenarnya. Cuman ulamanya punya pandangan lain. Mereka ketegasan dalam masalah bid'ah, masalah hadis dhaif, hadis matruk, hadis maudhu dan lain-lain. Itu permasalahan mereka. Dan kita kritik aja secara ilmiah, tidak usah mengarahkan warga Nahdliyin untuk membenci Wahabi, membenci Salafi, dianalogikan Wahabi itu monster, bahaya ya. Nah ini saya bilang, kalau Anda merasa kasihan dengan umat baginda Nabi, kalau itu ada peluang mereka berubah, ya rubah. Jangan dibenci saudara, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaramu sendiri seperti mencintai diri sendiri. Wah itu kalau Wahabi beda Sofyan. Kamu nggak tahu bagaimana mereka memperlakukan kita. Ya itulah ujian kita. Mereka zalim, ya kita jangan zalim balik. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Mudah-mudahan mereka bisa berubah, memahami makna sufi sebenarnya. Demi Allah Rasulullah, saya ikut satu grup di Jeddah dan itu semuanya isi Salafi Wahabi. Ya, saya kenalkan bagaimana sih menurut mereka yang sufi yang salah itu. Ternyata saya diketahui, ada saya nyimpen foto Habib Umar di majelis saya, dan saya juga di YouTube saya memposting foto-foto para habaib, dan mereka sempat menyalahkan saya. Sofyan ada muskilah, ada Habib Umar, Ali Jufri, ada kullu sufi, ada muskilah. Nah, itu mereka kan tidak tahu. Akhirnya kita harus sabar. Saya step by step di grup yang salah satunya saya orang Indonesia, satu-satunya yang ada di grup itu, dan satu lagi orang Madura, teman udah pulang. Cuma 2 orang Indonesia, di situ orang Saudi semua. Isinya orang-orang Salafi. Saya kirim beberapa postingan amalan torigohnya para habaib baca Ratib Haddad. Ya, mereka yang Anda maksud masalah sufi itu enggak seperti yang Anda pikirkan. Sufi yang Habib Umar maksud, Habib Ali Jufri maksud tidak seperti yang Anda pikirkan. Mungkin mereka memikirkan ada sufi yang Tijaniyah yang di Sudan yang sambil nari-nari, dan itu juga sebenarnya bisa dikaji juga. Cuman mereka tidak mau menerima argumen dari tarekat Tijaniyah. Jadi enggak sesimpel itu wahai Gus Fuad. Kalau belum paham masalah medannya, jangan mengarahkan masyarakat muhibin Anda untuk jadi terjebak ke dalam pemikiran Anda. Ya. Kasih solusinya apa sih? Gimana caranya kita bisa
bergandengan tangan, kita mikirkan stabilitas ekonomi bersama. Anu Muhammadiyah Al-Irsyad ke Rabitul Alawiyah Jamiatul Wasliyah. Bukan fanatik buta terhadap andanya tokohnya. Oh, saya muhibbin Guru Zaini, demi Allah Rasulullah. Saya juga muhibbin Guru Zaini, saya juga berziarah ke beliau, ke Syekh Anang Sya'roni Arif Al-Banjari Kampung Melayu. Dan itu semuanya ajaran-ajaran kita Nahdiyin. Tapi masalah Anda menyebutkan Guru Zaini Sayyidul Habaib, saya tidak setuju. Karena yang dimaksud Habaib itu dalam kitab Tajul Arus min Jawahir Kumus Al-Habib Abdullah Al-Idrus, bahwasanya yang disebut Hadramaut itu 3 kriteria. 1, Hadharimah, beliau langsung berhijrah dari Hadramaut, habaibnya pasti Sayyid min Zuriyatul Rasul. Yang ketiganya adalah daripada kalangan ulama. Jadi kalau dari Azamat Khan, Said Abdul Malik Basaiban dan beberapa marga Basaiban yang ditolak, ya tidak maksud ke dalam hal itu karena tidak sahih nasab dan tidak langsung dari Hadramaut. Kita ketahui marga Azamat Khan dari Said Abdul Malik itu mencar dulu ke India, yang tinggal di Nasrabad, yang tinggal di Patani, yang tinggal di beberapa negara. Makanya tidak masuk kriteria itu. Bukan berarti kita bilang mereka bukan zuriyah, ya bukan seperti itu pemahaman. Tetapi tidak termasuk kriteria habaib yang disebutkan dalam munsib, beberapa munsib yang dikeluarkan oleh Maktab Demi Rabitul Alawiyah Nakobatul Asyraf. Jadi enggak sesimpel itu, Gus. Ya tahu, siapa yang tidak meyakini kewalian Abah Guru Zaini. Tapi Anda mengarahkan masyarakat untuk melabrak syariatnya, ilmu nasabnya. Jadi saya tidak setuju dengan statement seperti itu, Gus. Yang lainnya saya setuju. Oke? Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.